صل على محمد. Banyak orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, namun tidak diberi kemampuan oleh Allah dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak itu terjadi. Makanya kita harus bermohon kepada Allah agar kita bisa paham Al-Quran, agar kita bisa hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dan kita bisa diberi kemampuan oleh Allah bisa mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat jujurlah, amanahlah, cerdaslah, sampaikanlah amanah. Minimal 4 sifat itu yang harus kita tiru dari sifatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang al-ummi, yang tidak pandai baca dan tulis, namun hafal Al-Quran, namun paham Al-Quran, namun akhlaknya juga akhlaknya Al-Quran. Itulah Kanjeng Nabi yang ummi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga kita bisa hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dan akhlak kita pun akhlak Al-Quranul Karim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya was syuhada was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan li Abdul Qadir Jilani zaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik bima razaqtana waj'alhu mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajhahu fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bil azal ya mu'tiyan bil amthal wa lakal hamdul minnatu wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqni al hikmah wa ilham al malaikatil mughrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli wa sallim.
sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanzahan qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul qalbi Faya Rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukhalati wa habli bihi farhan wa ilma wa hikmatan wasalli wasallim kul la yawmi wa laylatin ala man bihi rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin yaghfirul ghaffar dhanbi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladzina yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yahillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi fa'azzaruhu wa nasaruhu فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. Alladzina orang-orang yang yattabi'una ar-rasul yang mengikuti mereka kepada rasul an-nabiyyah dan kepada nabi al-ummiyah yang ummi alladzi yajidunahu mendapati mereka terhadap Rasul Nabi yang ummi maktuban termaktub, tertulis, tercatat indahum di sisi mereka fit Taurati di dalam Taurat wal Injil dan di dalam Injil. Ya'muruhum
memerintahkan mereka bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan, wa yanhahum, dan mencegah mereka anil munkar, dari kemungkaran, wa yuhillu lahum, dan menghalalkan bagi mereka at-thayyibati, yang baik-baik, wa yuharrimu alaihim, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk, wa yada'u anhum, dan meletakkan anhum, atas mereka, dari mereka, israhum, beban-beban mereka, wal aglalah, dan belenggu-belenggu mereka, allati, yang kanat ada, alaihim, atas mereka. Jadi orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, orang yang sudah termaktub, sudah tercatat, sudah tertulis di sisi Allah mendapatkan rahmat, yaitu orang yang bertakwa, orang yang membayar zakat, dan orang yang beriman kepada ayat-ayatnya Allah. Apa buktinya? Alladzina yattabi'una ar-rasul. Alladzina, yaitu orang-orang yang yattabi'una ar-rasul, yang mengikuti mereka pada rasul, an-nabiyyah, pada nabi, al-ummiyah, yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Siapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang Bani Israel, kelompok dari Bani Israel, pengikut dari Kanjeng Nabi Musa, mereka akan terus mengikuti ajaran-ajaran tauhid sampai mereka pada zaman Nabi Rasul yang ummi. Jadi pada utusan, pada zaman di mana utusan para rasul, seorang nabi yang ummi, yaitu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad. Mereka akan terus mengikuti, berkesinambungan, mengikuti ajaran tauhid yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Musa hingga akhir zaman, yaitu pada zamannya penutup dari para rasul dan para nabi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ciri-cirinya, rasul tersebut, nabi tersebut ummi, tidak pandai baca dan tulis. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad tidak pandai baca dan tulis. Alladzi yajidunahu, yang mana seorang nabi yang ummi, yang tidak pandai baca dan tulis ini, yajidunahu, mendapati mereka terhadap seorang rasul, seorang nabi yang ummi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, maktuban, termaktub, tertulis, tercatat, terbukukan, indahum, di sisi mereka, di dekat mereka. Di mana? Fit Taurat, di dalam kitab Taurat. Jadi nama dari Kanjeng Nabi Muhammad sudah termaktub, sudah tertulis, tercatat, terbukukan fit Taurati, di dalam kitab Taurat. Kitabnya Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Wal Injil, dan di dalam kitab Injil, kitabnya Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Sudah termaktub ajaran-ajaran tauhid, sudah termaktub pada kitab Taurat, di dalam kitab Taurat maupun di dalam kitab Injil, yang mana isinya ya'muruhum bil ma'ruf,
memerintahkan mereka, pengikut-pengikutnya, kaumnya, umatnya bil ma'ruf, untuk berbuat kebaikan. Inilah ciri-ciri agama tauhid yang dibawa oleh para rasul, para nabi, sampai pada nabi rasul akhir zaman, penutup dari para nabi, para rasul, yaitu kanjeng Nabi Muhammad. Ya'muruhum bil ma'ruf, memerintahkan mereka berbuat kebaikan. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah mereka dari berbuat kemungkaran. Semua kitab suci memerintahkan ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Semuanya di Taurat, di Injil, di Al-Qur'an, semuanya memerintahkan berbuat kebaikan dan mencegah, menghindari dari berbuat mungkar. Namun kebanyakan dari mereka ingkar terhadap kitabnya, ingkar dari ayat-ayatnya, ingkar dari petunjuknya yang sudah termaktub dalam kitab sucinya. Pada zaman Nabi siapapun pasti ada yang taat, ada yang ingkar. Semoga kita dikelompokkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kelompok umat dari kanjeng Nabi Muhammad yang taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an. Jadi setiap kitab suci pasti memerintahkan berbuat kebaikan. Namun pengikutnya, penganutnya dari suatu agama, ada yang taat, ada yang ingkar. Itu menjadi sunnatullah. Namun tatkala kita diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat kebaikan, kita harus sadari diri ini semuanya itu berkat rahmat dari Allah, bukan karena kemauan kita sendiri, namun karena Allah yang menghendaki. Jadi kalian berbuat baik, akhlaknya mulia, diberi kemampuan oleh Allah beribadah, bangun tengah malam untuk sholat tahajud, untuk zikir, untuk bersolawat, untuk murajaah, menghafal Al-Quran. Itu semua bukan karena kekuatan dari diri kita, melainkan karena semua itu adalah rahmat dari Allah. Kita sampai hari ini, detik ini bisa berbuat kebaikan, itu semua semata-mata berkat rahmat dari Allah. Makanya kita tidak boleh sombong atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tidak boleh sombong karena bisa sholat tahajud 4 salam tiap pagi, tiap malam, terus sombong. Karena bisa baca sholawat 10.000 kali, terus sombong. Tidak boleh. Kita menyombongkan atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, karena itu semua berkat rahmat dari Allah. Ingat itu. Jadi kesucian kita, keikhlasan kita tatkala kita beribadah tetap terjaga, karena itu bukan dari kita sendiri, bukan kemauan dari kita sendiri, tapi kemauan dari Allah. Allah yang menghendaki kepada kita. Oleh sebab itu kita harus bersyukur, diberi rahmat oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, bisa beramal kebaikan, bisa beribadah kepada Allah,
diberi kesempatan, diberi kekuatan, diberi semangat beribadah kepada Allah, berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah, diberi kemampuan untuk menghafal Al-Quran oleh Allah, semuanya itu berkat rahmat dari Allah. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan mungkar itu juga karena kita mendapatkan kekuatan dari Allah. Jadi apabila kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan keji dan mungkar, dari perbuatan zalim terhadap diri sendiri dan orang lain, itu semua juga berkat rahmat dari Allah. Wa yuhillu lahum, dan menghalalkan lahum bagi mereka at-thayyibati, hal-hal yang baik-baik. Contohnya dari makanan yang halal, makanan yang bergizi, itu dihalalkan. Makanya tatkala kita dihalalkan oleh Allah memakan daging, memakan sayur-sayuran, jangan sampai itu dicampur dengan yang diharamkan oleh Allah. Nggak boleh mencampur-campur yang baik dengan yang buruk, nggak boleh. Makanya Allah itu maha detail perhitungannya, Al-Khabir. Allah itu maha detail perhitungannya. Yang baik dicatat baik, yang jelek dicatat jelek. Yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah juga di dalam kitab-kitab suci mereka, Allah juga mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, hal-hal yang buruk. Memakan babi haram, sudah jelas termaktub. Memakan darah haram. Memakan bangkai selain ikan dan belalang haram. Termaktub di dalam kitab suci, termaktub dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran, jelas termaktub bahwa Allah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang jelek. Sama juga dengan perbuatan kita, sama juga dengan kelakuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Allah menghalalkan yang baik, berakhlak yang baik, berbicara yang baik. Inilah ciri-cirinya orang yang beriman terhadap ayat-ayatnya Allah. Berbicara yang baik saja. Kalau tidak bisa, mereka memilih untuk diam. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastinya mereka akan berbicara yang baik-baik. Kalau mereka tidak mampu, mereka memilih untuk diam. Jadi kalau sudah nggak bisa berbicara yang baik-baik, daripada menggibah, menggunjing, memfitnah, mereka memilih untuk diam, untuk menghindar dari yang membawa mudarat dalam kehidupannya. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Allah mengharamkan atas mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Tak boleh kita berbuat jelek terhadap diri dan juga orang lain. Haram mendolimi diri sendiri dan mendolimi orang lain, haram, tak boleh. Kalau itu bisa dilakukan, berbuat baik, menghindari yang mungkar, memakan yang halal, menjauhi makanan-makanan yang haram, wa yada'u anhum
dan Allah meletakkan dari mereka, Allah membebaskan dari mereka isrohum, beban-beban mereka, wal aghlala, dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka, aturan-aturan yang mengikat mereka, beban-beban yang ada di pundak mereka, belenggu-belenggu yang mengikat kencang mereka, Allah bebaskan. Beban-beban apa itu? Dosa-dosa. Allah bebaskan, Allah ampuni, Allah beri rahmat, Allah memaghfirah, memaafkan. Wal aghlala, dan belenggu-belenggu setan yang mengikat dalam dirinya, Allah bebaskan mereka. Allati, yang kanat ada alaihim, atas mereka. Jadi beban dan belenggu-belenggu setan, belenggu-belenggu keburukan akan dibebaskan oleh Allah. Beban-beban dosa yang ada pada mereka akan dibebaskan oleh Allah. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman bihi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kepada Rasul, kepada Nabi yang ummi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad, wa azzaruhu, mereka pasti akan memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad dan memuliakan mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Wa nasaruhu, dan menolong Kanjeng Nabi Muhammad, menolong perjuangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi ciri-cirinya orang yang mendapatkan rahmat dari Allah, pasti mereka akan memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Wa nasaruhu, dan menolong perjuangan dari Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad harus bisa memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Dengan apa? Keimanan dan amal soleh kita, akhlak-akhlak kita yang mulia yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Apabila kita melakukannya, tandanya kita memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan sampai kita mencoreng kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad, ngaku-ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, namun kelakuan kita jauh dari Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad penyabar, setidaknya kita juga harus bisa bersabar. Kanjeng Nabi Muhammad punya sifat jujur, setidaknya kita berusaha untuk jujur. Kanjeng Nabi Muhammad punya sifat amanah, setidaknya kita punya tanggung jawab untuk beramanah. Kanjeng Nabi Muhammad punya sifat cerdas, fatonah, setidaknya kita belajar agar kita bisa cerdas, bisa pintar, setidaknya. Walaupun kita tidak ada seujung kuku pun bisa melakukan dari sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, bisa meniru dari sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Kita tidak punya seujung kuku pun, namun kita harus bisa memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Setidaknya kita mengaji sehingga kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad orang yang sangat jujur, mulai dari kecil sampai akhir hayatnya. Beliau tidak pernah berkata yang mengandung kedustaan. Tidak pernah Kanjeng Nabi Muhammad berdusta dalam perkataannya, mengada-ada dalam perkataannya, dalam pembicaraannya, bermanis-manis, menambah-nambah, mengurangi dalam pembicaraannya, dalam perkataannya, tidak pernah.
Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi sudah mendapat gelar Al-Amin. Makanya tak boleh kita mengada-ngada tatkala berbicara, menambah-nambah, mengurang-ngurangi. Berusahalah untuk jujur. Tak boleh berdusta dalam kehidupan ini. Kalau kita tidak bisa berbuat jujur, malah kita memilih untuk berdusta, itu akan menjadi beban dalam kehidupan kita, akan menjadi beban dalam pundak-pundak kita. Tambah berat, itulah dosa. Jadi kita harus bisa memuliakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad cerdas, pintar, fatonah. Setidaknya kita berusaha mengaji dan mengaji, belajar dan belajar. Karena itu sebuah kewajiban bagi kita umat Islam. Tidak ada kita dibatasi oleh umur kita, karena kita sudah tua, karena kita sudah berumur, sudah umur 50, 60, kemudian kita tidak mau mengaji. Kewajiban kita mengaji dari buayan ibu sampai kita masuk ke liang laha, minal mahdi ilal lahdi. Semenjak dari kita buayan ibu dalam kandungan, kita sudah belajar dan belajar sampai kita nanti menemui ajal kematian kita, yaitu masuk ke liang lahat. Sampai kita mati, kita diwajibkan untuk mengaji. Jadi jangan sampai kita putus semangat untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk melalui wasilah mengaji. Tabligh menyampaikan apa yang kita dapatkan, Kanjeng Nabi suruh sampaikan. Kita mengaji, kemudian kita pahami, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah tahu manisnya, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, satu penjelasan. Namun penjelasan itu kita pahami, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sedikit-sedikit dalil, jangan sedikit-sedikit menyampaikan hadis Nabi, jangan sedikit-sedikit menyampaikan ayat-ayatnya Allah untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan hawa nafsu kita, agar kita dianggap orang lain, orang yang pintar, orang yang alim. Karena apabila itu terjadi, Allah sangat murka kepada kita yang hanya pandai untuk berbicara, namun tidak pandai untuk mempraktekannya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan yang besar dari Allah apabila ada orang yang hanya pandai berbicara, hanya pandai ngomong, tapi tidak pandai dalam mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amanah, sifatnya Kanjeng Nabi itu amanah. Setidaknya kita berusaha bisa menjaga amanah-amanah yang diberikan oleh orang, amanah-amanah yang diberikan oleh Allah, yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita, berupa keimanan yang ada di dalam hati kita. Harus kita bisa menjaga amanah itu. Jangan sampai tergelincir sehingga diri kita terpeleset dari jalannya Allah, dari syariat-syariatnya Allah. Kita harus menjaga, harus amanah kita. Setidaknya dari 4 sifat Kanjeng Nabi ini, setidaknya kita bisa meniru, walaupun sangat berat bagi kita, karena kita tidak memiliki itu.
jujur dalam perkataan dan perbuatan, amanah, menjaga, tabligh, menyampaikan, tidak usah melebihi dan mengurangi. Fatona, kita berusaha belajar dan belajar. Pasti kita akan dimampukan oleh Allah. Wa azzaruhu, kita harus bisa memuliakan kanjeng Nabi Muhammad. Gak boleh kita mencoreng, membuat jelek, membuat pencitraan yang buruk terhadap kanjeng Nabi Muhammad, apalagi kita umatnya. Wa nasaruhu, dan juga kita harus bisa menolong kanjeng Nabi Muhammad. Perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad dengan cara apa? Berdakwah. Dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Kita harus bisa menolong perjuangan kanjeng Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam melalui dakwah kita. Dakwah bil lisan, berpidato, berceramah, mengaji. Dakwah bil hal, dengan perbuatan kita sehari-hari. Jangan sampai kita menghancurkan perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad akibat ulah perbuatan kita sendiri. Kita harus bantu penerus perjuangan dari kanjeng Nabi Muhammad. Para ulama, para kiai, para gus, para ustadz, kita harus menyokongnya, kita harus mensupportnya, baik dalam hal tenaga, dana, minimal kita menyokongnya, menyemangatinya, mensupportnya dengan doa-doa kita, agar perjuangan yang diteruskan oleh penerus pewaris dari kanjeng Nabi Muhammad, yaitu para ulama, para kiai, para gus, para ustadz, disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Wattaba'un nurul ladzina unzila ma'ahu. Wattaba'u, dan mengikuti an-nur, cahaya, yaitu Al-Quran, petunjuk berupa cahaya, alladzi yang unzila ma'ahu, yang diturunkan bersamanya. Bersama kanjeng Nabi Muhammad diutus, Al-Quran juga diturunkan. Kita harus mengikuti petunjuk-petunjuk, arahan-arahan yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Ulaika humul muflihun, mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Kita tidak boleh lepas dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah nur, cahaya dalam kehidupan kita. Karena Al-Quran adalah al-huda, petunjuk dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Sampai kanjeng Nabi Muhammad, akhlaknya pun akhlaknya Al-Quran. Makanya nggak boleh kita jauh-jauh dari Al-Quran. Setiap hari kita harus wajib mengaji Al-Quran, membaca Al-Quran, murajaah Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, mempraktekkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bisa melakukan hal itu, ulaika humul muflihun, kita akan dikelompokkan oleh Allah dalam kelompok orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan beruntung di akhirat, kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ikutilah kanjeng Nabi Muhammad, ikutilah Rasul, ikutilah Nabi Khatamal Anbiya wal Mursalin yang al-ummi. Semua perkataannya adalah wahyu yuha dari Allah, bukan karena hasil keinginannya sendiri,
bukan karena hasil dia membaca terus disampaikan. Lain halnya dengan kita. Kita belajar dan belajar, kita mengaji dan mengaji, baru kita akan dipahamkan oleh Allah. Setelah dipahamkan oleh Allah, kita masih minta kepada Allah rahmatnya agar kita mampu mempraktikkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang hafal Al-Quran, orang yang paham Al-Quran, namun tidak diberi kemampuan oleh Allah dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak itu terjadi. Makanya kita harus bermohon kepada Allah agar kita bisa paham Al-Quran, agar kita bisa hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dan kita bisa diberi kemampuan oleh Allah bisa mempraktikkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Berbuat jujurlah, amanahlah, cerdaslah, sampaikanlah amanah. Minimal 4 sifat itu yang harus kita tiru dari sifatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi yang al-ummi, yang tidak pandai baca dan tulis, namun hafal Al-Quran, namun paham Al-Quran, namun akhlaknya juga akhlaknya Al-Quran. Itulah Kanjeng Nabi yang ummi, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, sehingga kita bisa hafal Al-Quran, paham Al-Quran, dan akhlak kita pun akhlak Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.